Halo, Kembali lagi di Kumis Podcast bersama saya Alda, dan pastinya saya Andri dong. dan dimana kali ini kita kembali ke kumpulan cerita mistis, Iya. dan dimana sekarang ini ada yang mengirim salah satu cerita dari kawan kumis nih Dray. Tapi bedanya ini tuh cewek. Wah, cewek. Heeh. Mantap nih. Adanya ke situ mulu. Mantap, apa yang mantap tuh? Kecap. Enggak, maksudnya mantap gitu mendengarkan Kumis Podcast ini gitu. Berani banget gitu. WA-nya dong. Ya jadi kayak gitu, dia menulis ceritanya tuh pada saat ayahnya membeli salah satu rumah. Oh, Cuman nantilah untuk detailnya ya. boleh. Ini nanti. gue pengen ngebahas dulu nih tentang yang kemarin tuh sempat rame tuh, ada yang komen di sesi Rebo Mistis kemarin tuh. Oh, yang sama teman gua tuh. Nah, yang bertiga sama Kang Ajat itu. Iya. Kita kan itu tagnya di teras ya. Di teras di Emang lumayan sepi itu, soalnya kan di daerah Garut. lembur. Nah, dan itu tuh ada yang komen, katanya kan dengar suara. Memang kan waktu pada saat itu kita juga pas ngedit emang denger. Iya, cuman kan Tapi- kita hiraukan gitu. Ya, gak gubris lah, Gak jadi lebih gubris. ke mungkin suara apa gitu. Cuman karena ini ada yang komen nih, Iya. ternyata sama-sama sama-sama Betul. ngeh. Ya awalnya sih gua pikirnya itu tuh nafas gua kan. Cuman kok Setelah dicek lagi, setelah cek lagi gitu. lu kan Enggak, anjir. kan beda ya. Dan posisinya tuh kan mic-nya tuh di tengah kan. Kita kan kayak ngerunding gitu kan. Ya kayak gitu. Kan jadi Itu pada jelas jauh banget. juga gitu. Itu suaranya jelas banget, kalau napas tuh beda. Dan malahan ada yang ngekomen, gua lupa lagi lah namanya siapa. Dia ngerasa itu tuh bisikan bilang atas. Dan setelah gua dengerin lagi, Kayak iya ya. kayak iya anjir, kayak yang bilang atas. Ya, jadi makanya kayak gitu kita juga ini bener apa ya, bukan settingan atau gimana, soalnya benar-benar Iya. murni lagi ngetek, terus pas ngedit ini suara apa. Betul. Terus ada yang komen juga, oh berarti ada yang ngeh juga. Iya. Gitu. Sampai Soalnya sekarang tuh gua juga nggak tahu nih apa itu. iya, dan posisinya tuh kan sepi banget kan terasnya tuh, dan Ya paling Berindang. orang yang lewat juga kan jauh. jauh, itu Tapi masih jauh. kayak suara ada motor atau apa gitu kan, jauh dari halaman kan. Iya. Gitu. Tapi nggak nyangka juga ya bisa seramai ini gitu kan. Iya, ternyata pas di-upload, oh iya ada yang nge gitu kan, kagetnya tuh sama berarti. Gue juga jadi merinding. Tapi lebih merinding bisikannya, minjem duit dulu cepet. Itu yang paling merinding. Oke Lana, kita kembalikan aja masalah itu ke Pendapat pendapat masing-masing ya. masing-masing kawan kumis kita lah ya. Oke, lanjut aja. Jadi Fani ini tertarik untuk menceritakan hal ini, pengalamannya tuh karena ia mendengarkan yang itu tuh episode si Pajar. Sama juga ya ceritanya tentang Sama juga rumah gitu. tentang rumah. Nah, di sini tuh dia menceritakan bahwa pada awal pindah ke sana, ke komplek itu, dan ini kompleknya gue juga kagak tahu lah ya. Pokoknya daerah Bogor. Soalnya daerah Bogor. Nah, pokoknya intinya pada saat awal kali pertama dia pindah ke situ, dia tuh nggak ngeh kalau sebelah rumahnya tuh rumah kosong. Jadi sebelah kanannya lah kalau bisa digambarkan, sebelah kanannya tuh rumah kosong. Tetangganya lah ya. Iya, tetangganya. Awalnya tuh yang merasakan pengalaman mistisnya itu ya si Fani ini. Setelah seminggu di situ, kan dia berpikiran bahwa wah ada orang tuh kan di situ tuh, ada tetangganya gitu. Iya. Itu tuh dia dikasih sebuah oleh-oleh gitu sama mamahnya untuk dikasihkan ke tetangganya. Ya biasalah, Ya. perkenalan gitu kan, sesama tetangga lah. Ya. Nah, yang disuruhnya tuh si Fani ini. Fani berangkat membawa salah satu bingkisan lah ya. Ketika ia sampai di rumah itu, dan rumahnya tuh bisa digambarkan Jadul. kayak kosong gitu, kayak rumah Terbengkalai lah ya. terbengkalai, betul.
banyak Daun-daun gitu. daun-daun gitu, banyak Kotor lah ya. ilalang, betul. Di situ tuh dia agak aneh, soalnya pada saat malam sebelumnya dia mendengarkan bahwa rame itu di situ tuh gitu di rumah sebelahnya tuh. Tapi ternyata pas nganterin makanan itu Nggak malah ada. nggak ada. Oh. Ya benar-benar terbengkalai lah, malahan jalannya juga nggak ada kacanya nah. Oh, berarti udah pecah gitu ya, udah copot mungkin. Singkat cerita dia balik lagi kan ya, dia bilang ke ibunya, "Bu, nggak ada kok, nggak ada orang di sebelah, orang rumahnya rumah terbengkalai kayak gitu." Nah ibunya bilang, "Masa sih nggak ada orang? Soalnya waktu kita pindahan kan ibu lihat banget ada orang yang masuk di rumah itu gitu. Waktu itu tuh kita saling menyapa lah gitu dengan tegur-teguran dengan senyuman gitu," kata ibunya. Gitu. Waktu si Fanny ini ke atas ke kamarnya, berniat untuk ke kamarnya. Jadi posisinya tuh emang sebelah banget gitu kalau kamar si Fanny. Temboknya tuh bener-bener sebelah banget sama rumah kosong itu. Berarti sama tingkat ya. Iya. Nah, pada saat dia sedang di kamar, ia mendengar suara ketukan lah. Cuman ketukannya tuh kayak duk 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 Ke tembok. ke tembok. Hmm. Dan arahnya tuh pas banget di tembok yang sebelah rumah kosong itu. Nah, jadi kan berdempetan gitu. Berdempetan. Si Pani ini ngeh, cuman ya udahlah nggak digubris gitu kan. Dia bergegas buat tidur. Nah, waktu dia tidur, dia tuh dimimpikan disamperin cewek gitulah, kayak yang ngajak kenalan gitu nah. Oh, berarti pas pertama pindah dia langsung dimimpiin kayak gitu. Iya betul, Kayak di mimpinya ada yang dia ngajak ngajak kenalan, kenalan. cewek tapi. Cewek. Oke. Nah di situ si Bani kaget lah ya mungkin, dia kebangun. Mm-mm. Pas banget nih waktu kebangun tuh ngedenger lagi suara ketukan di tembok lagi. Si Bani itu mulai agak takut lah ya, dia lari ke bawah, dia bilang ke bokapnya, "Pak, Fani ngedengar suara ketukan tuh di rumah sebelah, cuman ke tembok Fani gitu." Nah di situ tuh si bokapnya tuh nggak percaya akan hal kayak gitu. Udah bukan apa-apa, udah tidur lagi aja gitu. Nah sedikit kesel tuh si Fani tuh. Oh ya udahlah. Berarti nggak terlalu ditanggepin ya sama bokapnya. Seiring berjalannya waktu, di situ tuh gak tahu kenapa si bokapnya ada niatan untuk membeli rumah yang kosong itu, karena menurut bokapnya tuh rumahnya agak kekecilan lah. Ya, tambah aset aja mungkin ya. Iya betul, singkat cerita udahlah dibeli. Nah si Pani itu mikirnya ya dibeli doang gitu, jadi pinggir-pinggiran ya kak, sama kata lu nambah aset aja lah gitu. Nyimpen tanah aja gitu. Iya, dan ternyata rumahnya tuh dijebol, jadi satu gitu, Direnov. direnov, Oh. jadi gede lah gitu. Nah di situ tuh si Fanny tuh udah agak feeling bad banget lah gitu. Salah pokoknya beres semua direnov, dan di situ tuh posisinya menjadi satu rumah yang awalnya dua rumah menjadi satu. Otomatis kamar si Fanny ini kan pindah, jadi posisi kamarnya tuh jadi di ujung banget gitu. Jadi masuknya ke wilayah yang rumah kosong itu ya. Betul, ketika dia mau tidur, waktu dia mau menutup pintu kamarnya, ada sosok bayangan ngelewat depan pintunya, kayak ngelewat cepet lah gitu. Di situ si Pani kan agak kaget lah ya, takutnya ya adiknya gitu emang agak jahil. Nah, dia buka, dia celingak-celinguk, nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, dia putuskan untuk langsung aja tidur gitu kan. Dia dimimpikan lagi nah, dan sosoknya sama, cuman yang bedanya tuh raut mukanya kayak yang marah. Berarti ini mimpi yang kedua kalinya ya. Kedua kalinya. Setelah lama gak mimpiin lagi. Iya, itu tuh kayak yang marah, dan di si sosoknya tuh bilang gini, "Ngapain kamu ke rumah saya gitu?" Ya pokoknya diam di rumah saya gitu. Di situ tuh si Pani agak kaget, soalnya waktu si sosok
bokapnya bilang kayak gitu tuh posisinya mau mencekik si Fani ini. Jadi langsung kebangun kan, kebangun, pintu kamar Fani ini ketutup ya, dan dikunci. Itu tuh kebuka, nah, kebuka, Sendiri. terus nutup lagi. Cuma nutupnya tuh kencang banget. Dia langsung nutupin semua badannya pakai selimut. Nah, waktu ditutupin, selimutnya tuh kayak ada yang narik. Nah, Berarti setelah mengalami mimpi buruk tuh langsung di kenyataannya juga langsung diganggu iya gitu ya. diganggu. Dan lebih kagetnya lagi ada yang jalan ke arah pinggir si Fanny itu. Di situ kan emang agak kelihatan samar-samar di dalam selimut tuh. Dan si sosok itu tuh kayak yang bilang pakai bahasa Sunda tuh. Sia musik aing. Ya kalau bahasa Indonesia tuh Mengganggu. mengganggu lah, mengganggu. Kamu mengganggu saya gitu. Keesokan harinya dia menceritakan ke orang tuanya. Di situ tuh dia agak debat sama bokapnya karena yang tadi gua bilang bokapnya tuh gak percaya gitu dengan kata si Fanny ini. Yang dibilangin sama Pani itu. Seiring dengan ceritaan si Fanny ini, ibunya juga nyeritain. Jadi pada saat ibunya ke kamar mandi, ibunya ngedenger ada suara yang mandi. Itu posisi di rumah tuh 3 orang. Enggak, di rumah tuh 4 orang sama adiknya si Fanny satu. Oh, gitu. Cuman ya emang jarak umurnya agak jauh lah, masih TK lah gitu. Ibunya tuh ngedengar kok ada yang mandi, siapa gitu. Dia samperin, dia ketuk-ketuk karena kan mikirnya suaminya kan. Pak kok nggak nyaut-nyaut gitu. Dan di situ tuh posisi langsung jadi sepi, yang awalnya jebur gitu kan. Air nyala gitu ya. Air nyala, ya udahlah dia coba buka dan nggak ada siapa-siapa di dalam tuh. Posisi lantainya juga kering, nah kering. Nah, di situ ibunya ya udahlah gitu kan, agak aneh kan, nggak jadi itu ke airnya gitu karena takut lah. Waktu dia jalan, dia dikagetkan sama kayak yang ngelempar batu lah, kerikil gitu ke arah ibunya tuh. Nah ibunya cross check lah ya, lihat ternyata ada kerikil gitu, batu-batu kerikil. Padahal itu di luar logik ya. Iya, dan itu tuh arahnya tuh ngelempar dari belakang, dari arah pintu kamar mandinya. Di situ tuh kan ibunya lagi nyeritain ke bokapnya kan itu tuh. Nah bokapnya tuh nimpalin, ah udahlah, nggak ada apa-apa gitu. Itu mah kecapean aja gitu. Ya pokoknya nggak percaya lah. Nah waktu itu singkat cerita, keesokan harinya posisinya si Fanny, si adiknya dan ibunya tuh pergi ke rumah neneknya kalau nggak salah. Berangkat lah ya bertiga. Berangkat, dan posisi di rumahnya tuh hanya ada bokapnya Sendiri. Waktu sekitar pukul 12 itu tuh kan bokapnya emang kerja malam kan. Berarti tengah malam ya. Iya, tengah malam di rumahnya. Dia tuh ngedengar suara kayak si Fanny manggil dari arah kamarnya si Fanny. Belum gitu si bokapnya tuh kalau mereka nggak ada gitu. Ya udahlah dia cepet-cepet ke atas karena manggilnya tuh kayak yang histeris gitu lah. Waktu dibuka nggak ada siapa-siapa. Nah ini nih, nah waktu ia tutup, ia ngelihat samar-samar ada sosok berdiri di tengah kasur si Fanny ini. Wow, di tengah kasur. Sontak ia langsung buka kan pintunya, ternyata nggak ada. Nah dia tuh nge-cross check lah di kamarnya, takutnya ada maling gitu kan. Iya. Ya cross check. Nah waktu dia lihat ke atas lemari, dia dikagetkan ada sosok cewek diem di atas lemari. Ya kayak duduk gitu tuh, yang ya duduk aja gitu di atas lemari sambil main-mainin kakinya gitu. Di situ bokapnya tuh kan kaget lah ya, berhadap-hadapan dan posisinya tuh nge-freeze banget lah, nggak bisa gerak. Nah di situ tuh kan posisinya
kepala si sosok ini agak nunduk gitu. Nah, karena si bokapnya ini nggak bisa bergerak lah ya, nge-freeze karena shock mungkin ya. Kontak si sosoknya langsung kayak ngangkat kepalanya dan apa ya, berhadapan gitu sama bokapnya, Ngelihat ke bokapnya gitu. ngelihat ke bokapnya sambil bilang, "Sia ngeganggu aing." Ya sama ya, kamu mengganggu saya gitu. Betul. Itu sosoknya kayak gimana tuh, bisa di ini? Iya, kalau bisa dibilang kayak kuntilanak gitu. Nah, waktu itu tuh masih nggak percaya lah ya si bokapnya tuh, ya masih gimana ya, nyata nggak nyata lah gitu Ya, ya. ngelihatnya tuh. Dia dikagetkan lagi, si sosoknya tuh lompat ke arah dia, Lompat, lompat, dan di situ dia nggak sadar diri, pingsan lah ya. pingsan. Dia keesokan harinya ditemukan sama istrinya dan si Pani ini. Ya mungkin pas pulang ngelihat bokapnya udah ada di situ ya. Betul. Nah, di situ bokapnya sadar, sontak langsung badannya tuh kayak panas banget lah gitu, kayak demam. Sakit lah ya. Heeh. Di situ sontak karena kaget lah ya, panik, dibawa ke rumah sakit. Nah, cuman waktu diangkat tuh si bokapnya ya dibantuin lah, dibantuin bangun gitu, mau ke rumah sakit. Bokapnya tuh kayak yang kesakitan punggungnya tuh. Dan ternyata waktu dilihat kayak ada bekas kecakaran gitu nah. Kayak bekas ada cakaran. Heeh, cakarannya kayak manusia gitu, manusia nyakar gitu. Panjang gitu cakarannya. Ya panjang gitu. Dan setelah kejadian itu akhirnya bokapnya tuh dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah pulang dari rumah sakit itu tuh sekitar 2 mingguan lah sakitnya tuh. Wah, lumayan lama juga ya. Iya, lumayan lama. Nah, waktu lagi sakit tuh ada yang ngejenguk nah, tetangganya. Ya, bisa dibilang ustadz juga lah gitu. Di situ gak tahu kenapa setelah ngobrol-ngobrol dan udah nyeritain juga gitu sih. Tapi ini ngejenguknya tuh di rumah sakit apa? Udah pulang di rumah? Udah pulang ke rumah Oh, gitu. Nah, karena bokapnya tuh udah ngerasa hal aneh lah ya, dia nyeritain tuh ke ustadz itu. Dan ustadz ini tuh nyaranin buat mengadakan syukuran karena menurut beberapa warga juga rumah kosong itu tuh sebelumnya penghuninya tuh meninggal dunia dikarenakan bunuh diri. bunuh diri. Iya, Berarti sebelum rumah itu kosong, itu penghuninya tuh bunuh diri. bunuh diri. Nah, salah satu keluarganya menjual rumahnya tuh ke yang punya kompleknya lah, bisa dibilang apa ya, yang Yang membangun propertinya gitu. marketing propertinya lah, jadi dijual kembali lah gitu Gitu. dengan harga ya Minim harga pasti minim ya, lah. pasti turun ya. Iya, soalnya ke yang lain susah, dan itu tuh udah beberapa puluh tahun nah. Berarti plot twistnya itu tuh yang Pani lihat atau apa ibunya lihat, sapa-sapaan, senyum gitu. Nah itu yang mana gitu? Nah itu Ya mungkin bisa jadi sosoknya. sosoknya. Tapi si bokapnya mah nggak tahu ya bahwa pernah ada kejadian seperti itu sebelumnya. Iya, nggak tahu, dan baru tahunya tuh ya dibilangin waktu ngobrol sama si Ustadz ini gitu. Dan mungkin akhirnya si bokapnya langsung percaya ya. Percaya, dan setelah mengadakan syukuran itu ya alhamdulillahnya nggak ada hal apa-apa lagi. Ya, ya. Apalagi Ya. memang sih kalau ya menempati sebuah tempat baru gitu ya, memang sebaiknya syukuran gitu ya. Iya, mendoakan tempat itu kan. Nah, cuman kata si Fani ini ya paling gangguan biasa gitu, kayak TV nyala sendiri lah. Ya paling kayak gitu, jadi udah biasa lagi gitu. Apalagi udah nggak parah gitu. terbiasa udah di tempat itu agak lama juga ya. Iya, jadi nggak parah memperlihatkan sosok gitulah pokoknya. Jadi cuma gangguan-gangguan kayak suara gitu. Tapi memang ngeri juga sih kalau bisa dibayangin ya, menempati sebuah rumah kosong, apalagi sebelumnya orangnya tuh bunuh diri. Iya, iya kan bisa dibilang kan arwah penasaran kan ya. Bisa jadi kayak gitu kan. Wah gila, ini ngeri banget sih.
Ya kalau gua jadi si Pali sih mending pindah rumah. Tapi kan itu kemauan bokapnya ya. Iya sih. Itu kan udah dirombak juga, udah disatuin Udah rumahnya. ngemodal gede lah gitu bisa dibilang. Karena kecil ya sebelumnya rumahnya ya. Iya, terus kecil. Jadi membeli sebelahnya gitu. Iya. Yaudah, mungkin itu aja ya Nang. Ya. Terima kasih juga buat Fani karena udah ngirim Sebuah sebuah cerita, cerita dan itu tuh bentuk support Fani ke Kumis Podcast. Ya mungkin itu aja ya Nah. Terima kasih buat kalian semua. Yang udah setia mendengarkan Kumis Podcast. Iya. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Iya, tetap support terus channel ini dengan cara like, comment, comment, and subscribe ya. subscribe, betul. Oke, mungkin hanya itu saja. Kita tutup, Ray. Oke. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu di episode berikutnya. Berikutnya.